Sebuah minibus mengalami kecelakaan maut di Pusik Sembalun, Lombok Timur. Enam calon pekerja migran Indonesia asal Lombok Timur yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Batam tiba di kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali kami hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasi peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Korea Hafizah, inilah iNews NTB selengkapnya. Saudara, sebuah minibus mengalami kecelakaan maut di Pusuk Sembalun, Lombok Timur. Mobil terjun ke jurang sedalam 20 meter. Insiden ini mengakibatkan 3 orang meninggal di TKP dan 5 orang mengalami luka parah. Inilah detik-detik sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Raya Pusuk Sembalun, Lombok Timur, Rabu sekitar pukul 11.00 waktu setempat. Seorang warga lari teriak histeris menuju lokasi kejadian berupaya menyelamatkan korban yang tergeletak di tengah jalan. Minibus yang melaju dari arah Sembalun menuju Suela ini membawa 8 penumpang, 2 diantaranya anak-anak. Insiden ini mengakibatkan 3 orang tewas di tempat dan 5 orang dilarikan ke Puskesmas Sembalun karena mengalami luka serius. Diduga kecelakaan terjadi akibat remblong sehingga mobil lepas kendali dan terperosok ke jurang. Arah Sembalun menuju ke bawah atau menuju ke Selong itu terjadi out of control dari yang bersangkutan, di mana dalam satu unit kendaraan tersebut itu membawa 8 penumpang, di mana diinformasikan awal ada 3 penumpang yang meninggal di tempat, kemudian yang lain masih penanganan medis di Puskesmas Sembalun. Kini kasus laka lantas ini tengah ditangani Satlantas Polres Lombok Timur. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan berupaya mengevakuasi mobil korban. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. 6 calon pekerja migran Indonesia asal Lombok Timur yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Batam tiba di kampung halaman. Kepulangan mereka difasilitasi oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemda Lombok Timur. Setiba di Lombok, 6 CPMI korban kapal tenggelam dijemput petugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Mereka berangkat ke Malaysia bersama 9 rekannya, namun belum sampai ke negara tujuan. Kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Putri Batam, Kepulauan Riau. 6 orang diantaranya berhasil selamat, sementara 3 lainnya belum diketahui nasibnya. Kita dipaksa untuk naiki boot yang kecil dengan kapasitas muatannya tidak sesuai. Akhirnya kita di sana bertumpuk gitu. Memang sempat itu awak kapalnya itu minta bantuan ke boot lain, memang datang boot lain, tapi boot yang pertama udah tenggelam, ditambah lagi boot penolong itu tenggelam juga. Akhirnya kita itu terapung-apung semua di atas air itu. Bagi teman-teman yang tidak bisa berenang atau tidak ada alat pelampungnya, otomatis mati sudah. Kepulangan para calon pegawai migran Indonesia ini difasilitasi oleh BP2MI dan Pemda Lombok Timur. Setelah tiba di Lombok Timur, mereka langsung diantar ke rumah asal masing-masing untuk bertemu dengan keluarga mereka. Kami menghimbau kepada semua CPMI, calon tenaga kerja dari Kabupaten Lombok Timur yang ingin berangkat ke luar negeri, memastikan diri harus terdaftar di Dinas Tenaga Kerjaan. Untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang, para calon pegawai migran Indonesia dihimbau tidak menggunakan jalur non-prosedural untuk berangkat mencari kerja ke luar negeri. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Saudara, kesembuhan hewan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku di Lombok Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari 11.616 ternak terpapar PMK, tercatat 7.700 ekor sapi telah sembuh.
Perkembangan wabah penyakit mulut dan kuku hewan ternak di Lombok Barat sudah mulai mereda dengan tinggi tingkat kesembuhan ternak yang terpapar PMK. Berdasarkan dari data ASUK di Posko Aman Nusa Dua Rinjani di Lombok Barat, terkonfirmasi kasus PMK sebanyak 11.616 kasus. Dari 11.616 kasus, sebanyak 7.702 ekor sapi telah mengalami kesembuhan, sedangkan 4.187 ekor sapi lainnya sedang masih sakit atau sedang dalam penanganan. Dari semua kasus PMK yang terjadi di Lombok Barat, sebanyak 13 ekor sapi mengalami kematian, sedangkan 6 ekor lainnya mengalami potong paksa. Mencegah penyebaran PMK, Pemda setempat melakukan penyemprotan secara masif ke kandang kolektif peternak, serta pemberian obat-obatan dan vitamin. Kalau ada yang terpapar, otomatis kami berani untuk menangkap. Tapi kalau sifatnya berkala begini, jalan dilanjut kita. Cukup dengan sukarelawan saja. Kalau dengan anggaran, salah kami nanti kalau menganggarkan. Kecuali ada yang terpapar. Data per Juli tercatat 88 kasus PMK dengan rincian Kecamatan Sekotong sebanyak 53 kasus, kemudian Kecamatan Lembar sebanyak 34 kasus, dan Kecamatan Gerung 1 kasus. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.